Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan perkembangan proyek fase 3 yaitu strategi penyelesaian mata kuliah perancangan analisis dan algoritma dengan dosen pengampu Bapak Tekat Matulatan, Esos, Kom, Mistek. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Rinaldi dengan NIM 2101020109. Yang kedua, Tinggi Prasetyo dengan NIM 190155201032. Yang ketiga, Irfan saya sendiri dengan NIM 2101020022. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Tinggi Prasetyo. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer dan sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Dikembangkan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python dirancang untuk menjadi bahasa yang mudah dibaca dan dipahami, dengan penekanan pada sintaks yang bersih dan pemrograman yang jelas. Python adalah bahasa pemrograman yang kami pilih untuk pembuatan game Droid Merah dan Droid Hijau. Kemudian ada IDE yang kami gunakan di sini adalah Visual Video Code. Nah, Visual Code ini menyediakan berbagai fitur yang membantu kami dalam menulis, menguji, dan mengelola Python. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang punya yaitu Muhammad Rinaldi. Padanya saya persilakan. Selanjutnya itu algoritma. Algoritma yang kami gunakan ini adalah BFS dan DFS atau Breadth First Search dan Depth First Search. BFS dalam proyek ini yaitu digunakan untuk mencari jalur terpendek untuk droid merah menuju droid hijau dalam grafik. Ini mencari jalur secara singkat hingga menemukan droid hijau dan mencapai kondisi berhenti yang ditentukan. Selanjutnya DFS atau Depth First Search. Dalam program ini, algoritma DFS digunakan untuk membangun mesh dengan menghubungkan dan membangun sel-sel yang dapat dijangkau secara acak, sehingga terbentuk jalur yang berkelok-kelok. Selanjutnya, strategi penyelesaian pada droid merah dan droid hijau, yaitu menggunakan algoritma random, digunakan dalam beberapa bagian codingan untuk memberikan variasi dan keacakan dalam pembangunan mesh dan penempatan awal droid. Berikut adalah beberapa alasan mengapa algoritma random ini digunakan. 1. Pembangunan mesh yang berbeda. Dengan menggunakan algoritma yang random, dalam pemilihan tetangga saat membangun mesh yang dihasilkan akan berbeda pada setiap eksekusi program. Hal ini membuat permainan menjadi lebih menarik dan tidak monoton, karena pemain akan dihadapkan pada mesh yang berbeda-beda setiap kali bermain. Yang kedua, penempatan awal droid yang berbeda. Dengan menggunakan algoritma random, dalam mengacak posisi awal droid merah dan droid hijau, posisi droid akan berbeda-beda pada setiap eksekusi program. Hal ini menambah tingkat variasi dan tantangan dalam permainan karena pemain harus menyesuaikan strategi mereka tergantung pada posisi awal droid yang diacak. Dengan memanfaatkan algoritma random, codingan tersebut dapat menciptakan pengalaman yang berbeda setiap kali program dijalankan, menjadikan permainan lebih menarik dan memberikan tantangan yang berbeda dalam setiap percobaan. Selanjutnya kami balikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Rekan saya Rinaldi telah menjelaskan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan masalah yang terdapat pada algoritma. Untuk yang pertama, masalah yang terdapat dalam algoritma ini karena algoritma DFS
memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi pemecahan masalah tertentu. Yang pertama, seperti kompleksitas ruang dan waktu. Algoritma BFS memiliki kompleksitas waktu dan ruang yang relatif tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskan BFS secara lengkap tergantung pada ukuran grafik atau struktur data yang dieksplorasi. Jika grafik memiliki jumlah simpul atau jalur yang sangat besar, algoritma BFS dapat menjadi lambat dan memakan banyak memori. Yang kedua, tidak efisien untuk graf yang dalam. Jika graf memiliki kedalaman yang sangat dalam atau memiliki cabang yang banyak di setiap tingkat, algoritma BFS dapat menghasilkan penggunaan memori yang besar. Ini karena BFS perlu menyimpan semua simpul yang sedang dipertimbangkan pada setiap tingkat. Yang ketiga, tidak menemukan jalur terpendek secara optimal. Meskipun BFS dapat menemukan jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan, algoritma ini tidak efisien jika grafik memiliki bobot pada setiap sisi. Dalam kasus tersebut, lebih disarankan untuk menggunakan algoritma Dijkstra atau algoritma ASTAR yang dioptimalkan untuk mencari jalur terpendek dengan mempertimbangkan bobot. Yang kedua, algoritma DFS. Sama dengan halnya algoritma DFS tadi, DFS juga memiliki beberapa keterbatasan yang sangat mempengaruhi pemecahan masalah tertentu. Yaitu yang pertama, kemungkinan terjebak dalam loop. Jika tidak ada pengaturan atau penanganan yang tepat, algoritma DFS dapat terjebak dalam loop berujung. Hal ini terjadi ketika ada siklus atau jalur yang membentuk lingkaran dalam grafik atau struktur data yang sedang dieksplorasi. Yang kedua, tidak menjamin menemukan jalur terpendek. DFS tidak menjamin menemukan jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan. Algoritma ini akan menjelajahi satu jalur hingga mencapai titik akhir sebelum kembali ke titik awal sebelumnya untuk menjelajahi jalur alternatif. Ini berarti DFS mungkin menemukan jalur yang lebih panjang sebelum menemukan jalur terpendek yang mungkin ada. Yang ketiga, memori yang besar. DFS menggunakan pendekatan rekursif atau menggunakan tumpukan atau stack untuk melacak simpul yang dieksplorasi. Jika struktur data yang dieksplorasi sangat dalam atau kompleks, algoritma DFS mungkin membutuhkan memori yang lebih besar. Ini dapat menjadi masalah jika memori terbatas atau jika ada keterbatasan daya yang tersedia. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.